بارك وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الترغيب في صوم يوم عرفة وتسوعاء وعاشوراء والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وفي الاعتكاف. Anjuran puasa hari Arafah, hari Tasu'a, Asyura, hari Senin, hari Kamis, 3 hari dalam setiap bulan, dan anjuran beriktikaf. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, masih terkait dengan puasa ya. Ada puasa setelah puasa Ramadan, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, ada puasa-puasa sunnah yang bisa kita kerjakan. Apalagi kita menyukai yang namanya puasa ini ya. Kalau senangnya puasa, puasa ibadahnya lewat puasa, nanti surganya insya Allah melalui pintu Rayyan. Jenengan senang lapar, mau taqarrub kepada Allah melalui lapar. Ya, jazakumullah. Mau bertaqarrub kepada Allah melalui lapar, maka ada banyak jenis puasa yang bisa kita lakukan. Yang ini saya termasuk yang agak berat ya. Kalau sudah urusan lapar ini berat. Soalnya senangnya sarapan pagi gitu ya. Belum sanggup ini ya, hanya bisa ngaji aja ini. Kalau sudah puasa, rajin puasa, nah mungkin Ustaz Asep nih kayaknya yang sanggup-sanggup ya. Yang kelasnya Ustaz Asep Rabbani ya. Allahumma hafaz. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau wa ta'alallahu baqa'ah. Mudah-mudahan panjang umur ya. Terkait dengan puasa, kalau kita ingin bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah melalui puasa, maka ada banyak jenis puasa yang bisa kita lakukan. Kalau jenengan puasa rajin, kemudian diterima puasanya, nanti akan masuk melalui babur Rayyan, namanya apa? Pintu puasa. Kemudian kalau kita ini nggak sanggup di situ, ya, cari yang lebih enak melalui pintu sedekah, tapi sedekah pun berat ya. Tapi daripada puasa itu mending sedekah ya. Karena Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ini kepingin dunianya enak, akhiratnya apa? Enak kan? Dunia enak itu ya normal, waktunya pagi-pagi sarapan, siang ya makan ya. Kan dunianya enak itu. Tapi waktu pagi nahan lapar, siang nahan lapar, sore nahan lapar, itu perkara berat. Jenengan kalau pingin dunianya enak, gak sanggup puasa, harus rajin apa? Sedekah, biar akhiratnya juga enak. Nanti itu masuk surganya melalui babus sedekah. Tapi sedekah aja juga berat. Harusnya jangan berat. Lewat sholatnya, lewat apa? Sholatnya yang banyak. Sholat sunnah yang banyak. Sholat duha, sholat yang lain-lain itu amalkan biar masuk surga itu nanti melalui babus sholat. Itu sholat. Ternyata sholat banyak pun juga nggak sanggup.
Berarti harus bisa menyenangkan hati orang, ikramud duyuf, memuliakan tamu. Kemudian bisa menyenangkan anak kecil. Karena besok pintu surga itu ada juga namanya babul farah was surur. Pintu bagi orang yang bisa menyenangkan hati orang. Insyaallah ya. Menyenangkan hati orang juga nggak bisa. Ya, berarti harus jadi orang yang pemaaf, jangan pemarah. Karena di surga ada namanya apa? Al-kadzimin al-ghaidha wal afina 'anil nas. Pintu bagi orang yang bisa menahan emosinya dan bisa memaafkan orang lain. Kira-kira kita mau masuk melalui pintu mana? Pintu sholat enggak, pintu sedekah enggak, pintu royan, pintu puasa enggak. Kemudian pintu al-farah was surur, menyenangkan hati orang enggak, menahan emosi, memaafkan orang lain juga enggak. Ada satu pintu namanya babul jihad, pintu perang. Masya Allah ya, namanya babul apa? Jihad. Tapi kalau kita sanggup dengan amal-amal seperti ini, apalagi jenengan termasuk yang kategori suka puasa, amalkan semua puasa-puasa sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Di antaranya adalah saumu yaumi arafah, puasa arafah, insyaallah ini. Yang ini kita bisa insyaallah. Wa tasu'a, puasa tanggal 9 di bulan Muharram. Nah, insyaallah kita semuanya bisa ya, Muharram pada puasa. Wa Asyura, dan puasa 10 tanggal 10 bulan Muharram. Insyaallah kita semuanya bisa juga nih insyaallah. Wal Itsnin wal Khamis, puasa rutin Senin Kamis. Nah, ini mulai istiqomah pekan per pekan, mulai agak berat. Kalau Arafah setahun sekali, Tasu'a Asyura setahun sekali, Senin Kamis tiap pekan. Nah, mulai rutin, mikir yang mau puasa rutin Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Wa salasati ayyamin min kulli syahrin, dan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Tiap bulan selain Senin Kamis, puasa kita tanggal 13, 14, 15. Bukan Masehi tapi Hijriah. Pada saat bulan lagi purnama tanggal 13, kemudian tanggal 14, tanggal 15, rutin tiap bulan, yang disebut dengan ayyamul bid, hari-hari padang bulan. Ini kalau sanggup. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah qala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Diceritakan dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu an, qala, beliau sahabat Abi Qatadah berkata, su'ila, telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an shaumi yaumi Arafah, mengenai puasa hari Arafah. Qala, maka menjawab siapa Rasulullah, yukaffir, itu bisa melebur as-sanata, pada dosa setahun, al-madiyata, yang telah lewat, wal baqiyata, dan yang tersisa. Nah, berikutnya ya, setahun yang telah lewat dan setahun yang tersisa. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Warawahu, dan meriwayatkan al-arba'atu, siapa imam yang 4, bimaknahu, dengan pengertian hadis yang sama. Ini hadis terkait dengan puasa Arafah. Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah, fadilahnya puasa Arafah itu apa Rasulullah? Kok tanggal 9 bulan Dzulhijjah kok kita dianjurkan untuk puasa? Apa fadilahnya Rasulullah? Oh, itu bisa ngelebur dosa setahun sebelumnya yang telah lalu dan setahun sesudahnya.
diampuni dosa 2 tahun. Masya Allah ya. Besar hanya dengan puasa 1 hari di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kalau kita punya dosa selama setahun yang lalu, dilebur oleh Allah. Kalau kita melakukan dosa setelah itu dalam setahun berikutnya, diampuni juga oleh Allah. Tapi maknanya bagaimana? Yang setahun kan sudah dilakukan. Yang setahun yang lalu sudah dilakukan. Yang setahun kemudian kan belum. Berarti besok buat dosa diampuni oleh Allah. Fa insyaallah orang yang puasa Arafahnya diterima, itu dijaga oleh Allah dalam setahun berikutnya untuk melakukan dosa. Atau kalau dia kejebak di dalam sebuah dosa yang tidak ada kemudian unsur kesengajaan, secara otomatis fungsi daripada puasa Arafah itu menghapus dosa tadi. Bukan berarti sekarang saya tak puasa Arafah, besok tak bikin dosa ya. Kan setahun kemudian oleh Allah diampuni. Orang kalau sudah puasa Arafahnya diterima, itu secara otomatis puasa setahun sebelumnya diampuni oleh Allah, kemudian dijaga oleh Allah setelah itu dalam setahun itu untuk berbuat dosa. Tapi namanya manusia, mahallul khata' wan nisyan, kadang-kadang salah tanpa ada unsur kesengajaan. Sebelum taubat oleh Allah sudah diampuni dosanya berkat diterimanya puasa Arafah. Itu istimewanya puasa Arafah ya. Yang kalau bisa kita lakukan ya. Ini sampai Sayyid Alawi memberikan pengertian, yukaffirus sanah al-madiyah dzunubaha as-saghair awil kabair wa huquqil khalqi. Ya Allah ya. Kalau puasa Arafahnya sampai diterima, itu diampuni oleh Allah dosa kecil-kecilnya setahun sebelumnya atau dosa-dosa besarnya selain dosa kepada makhluk. Dosa-dosa sama makhluk ini membunuh, dosa kemudian mencuri, macam-macam ya, namanya dosa sama makhluk itu mengambil hartanya makhluk, hutang nggak bisa diampuni ya. Kalau punya dosa sama makhluk, tapi kalau punya dosa kepada Allah, dosa kecil ataupun dosa besar setahun sebelumnya itu insya Allah diampuni berkat apa? Diterimanya puasa Arafah. Besar fadilahnya puasa Arafah. Ya, tapi mulai sekarang ya taubat. Kalau merasa punya dosa besar jangan nunggu besok tanggal 9 Dzulhijjah. Takutnya umurnya nggak nyampe. Karena umur nggak ada yang tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah jatuh tempo nggak bisa kita mau mundur, mau maju pun juga nggak bisa. Meskipun sebentar. Jatuh temponya kita kapan kan nggak tahu ya. Yang jelas kita ini bakalan mati semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang kalau setiap jiwa itu pasti ya, merasakan mencicipi yang namanya mati. Sebentar mati itu. Enggak sampai seperti orang makan sampai habis. Atau seperti orang minum sampai habis, hanya mencicipi. Bismillah. Sebentar. Kematian itu sebentar, hanya sekedar mencicipi. Makanya di Al-Quran pakai bahasa dzauq. Dzauq itu mencicipi mati. Kita ini pernah merasakan namanya mencicipi yang namanya bulu tangan mungkin lepas. Kemudian rambut kepala ketarik, namanya pernah mencicipi itu. Ada yang pernah mencicipi yang namanya kulitnya terlepas, jatuh atau apa. Ada yang pernah merasakan yang namanya kukunya terlepas, pernah enggak? Ya. Nanti kita semuanya akan merasakan yang namanya mencicipi sebentar juga. Kuku ketarik, itu kan mencicipi. Bukan terus-terusan. Rambut kita ditarik, lepas. Kulit kita serat, ketarik juga lepas. Nanti suatu saat kita akan mencicipi yang namanya apa? Ruh terlepas. Sebentar.
kayak apa rasanya, kayak gitu sakitnya apa kita tahu. Setelah itu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi kita, hidup lagi. Cuman hidupnya di alam barzah sana ya. Bukan tinggal di sini. Maklum lah kita ini dulu pernah saya nengok di YouTube itu, Facebook nge-share. Kalau nggak salah saya ikut nge-share tuh. Bayi sesar. Subhanallah. Dia sudah dikeluarkan dari perut ibunya. Hidupnya, masih hidup. Dibongkar, disobek satu, ternyata belum bocor dah. Masuk lagi bocor. Ternyata kita pernah hidup di alam rahim. Ternyata kita pernah hidup di alam rahim. Ya ada ruhnya di situ. Bahkan dulu kita ini pernah hidup di alam zar. Pernah di alam rahim, sekarang di alam dunia, nanti hidup lagi di alam barzakh. Cuman pindah-pindah tempat aja. Pindah-pindah apa? Tempat dari sperma kemudian berubah menjadi fisik utuh, berada di alam rahim, kita hidup. Kemudian sekarang hidup di sini. Setelah itu ditanam di tanah, Allah hidupkan lagi di sini. Di situ alam barzakh. Ya Allah. Nah, kalau kita kemudian punya dosa ya, setahun sebelumnya insya Allah. Jangan yang puasa Arafah kemarin tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau qabul itu dosa-dosa kita hari ini sudah diampuni oleh puasa Arafah. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama yauma Asyura wa amara bi siyamih muttafaqun alaih. Diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu puasa pada hari Asyura dan beliau memang menyuruh untuk puasa hari Asyura, muttafaqun alaih. Hadis Imam Bukhari Muslim dengan sanad yang sama. Rasulullah itu kata Ibnu Abbas, beliau itu sungguh dulu pernah puasa di hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Dan beliau menyuruh kita untuk puasa di tanggal tersebut. Kalau tanggal 10 bulan Muharram kemudian disuruh untuk puasa. Ya ada kronologinya yang disebut dengan asbabul wurud, sebab-sebabnya hadis ini. Jadi dulu Rasulullah itu ketika di Madinah, kemudian suatu saat beliau menjumpai komunitasnya orang Yahudi Madinah yang pada apa? Melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah, loh kalian kok pada enggak makan, pada enggak minum hari ini? Pada enggak makan, pada enggak minum. Ada apa gerangan, kata Rasulullah. Ini Muhammad, kami ini di setiap tanggal 10 bulan Muharram kami pada puasa. Kenapa? Karena mensyukuri nikmat Allah, Allah telah menyelamatkan nabi-nabi Bani Israel, terutama Nabi Allah Musa alaihis salam. Karena nabi-nabi Bani Israel itu rata-rata oleh Allah diselamatkan di 10 bulan Muharram. Mulai dari zamannya Nabi Nuh, sebenarnya Nabi Nuh itu ketika terjadi banjir bandang kurang lebih masa 6 bulan, kemudian enggak surut-surut. Kemudian Allah bilang, ya ardub la'i wa ya samu aqli'i ghidul ma' wastawat alal judi wa qila bu'dal lil qaumidz zalimin itu. Kemudian surut, banjir bandang selama itu mau berbulan-bulan. Perahunya Nabi Nuh, Masya Allah berbulan-bulan ya, terus enggak pernah nampak daratan. Akhirnya kemudian terdampar di bukit Judi. Selamat semuanya. Orang-orang yang berada di dalam kapal, termasuk binatang-binatang itu yang berada di dalam kapal itu semuanya selamat. Itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Begitu juga Nabi Allah Yunus bin Matta yang disebut dengan Zunnun. Itu kemudian dimakan oleh ikan besar yang disebut masyhurnya itu ikan paus. Dan paus itu sampai sekarang, pausnya Nabi Yunus itu yang pernah makan Nabi Yunus insya Allah hidup sampai sekarang.
Jadi sekarang masih hidup. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berfirman, laula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai saja Yunus itu tidak termasuk orang yang ahli membaca tasbih, maka dia akan terus berada di dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat, hari dibangkitkan. Itu menunjukkan ikannya itu panjang umur sampai hari kiamat. Kalau Yunus itu enggak baca tasbih, dia terus tuh dia berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Berarti ikannya panjang umur kalau begitu. Untungnya membaca tasbih, Nabi Yunusnya sebelum kiamat dah keluar dulu dari perut ikan. Tapi ikannya ulama tetap mengembalikan ke ayat tersebut, berarti ikannya sekarang masih ada dan masih hidup. Nah ini jamaah hafizakumullah, kapan Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah keluar dari perut ikan setelah membaca tasbih subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau terselamatkan keluar dari perut ikan. Itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Masya Allah ya. Begitu juga Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa alaihissalam ini ketika kemudian dikejar-kejar oleh, ceritanya Nabi Musa memang sangat panjang dalam Al-Quran. Kemudian dikejar-kejar oleh Fir'aun, beliau bersama kaumnya ketika nyampe di posisi berada di pinggir pantai. Itu logikanya gimana itu ya? Dikejar-kejar, depannya lautan, di belakang pasukan besar lengkap persenjataannya. Kira-kira mau selamat gimana caranya? Kalau Abu Nawas pinter ya. Jangan aja saya kasih tebak-tebakan belum tentu bisa. Di depan kita ada nggak usah tebak-tebakan, pokoknya alhasil itu Abu Nawas ada ilmunya, terkenal dengan Abu Nuwas ya. Cuma ini logika kita gimana? Di depan ada lautan, di belakang ada pasukan besar, maju kena, mundur kena. Ingat Dono Kasino kalau sudah kayak ini. Allahumma gfir lahuma warhamhuma. Ini yang disebut maju kena, mundur kena. Nah ini akhirnya semuanya pada bilang inna lamudrakun, inna lamudrakun, inna lamudrakun katanya. Wah kita tertangkap sudah sekarang ini, kita tertangkap ini katanya. Dan gak ada jalan lain. Tapi Nabi Musa ya, beliau adalah seorang nabi. Maka kemudian turun malaikat Jibril melalui firman Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkat. Dipukul tongkat, terbelah lautan. Kemudian Nabi Musa dan para pengikutnya langsung turun di situ. Itu memang kalau sudah tawakal tingkat tinggi, kadang pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang pada saat sempit. Dari tadi gak menang-menang, tapi pada saat sudah kondisi terdesak betul, kemudian Nabi Musa totalitas pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun pengikut-pengikutnya bilang inna lamudrakun, tapi pemimpinnya betul-betul mengembalikan hanya kepada Allah. Langsung turun pertolongan Allah, inna lamudrakun, langsung suruh pukul, terbelah ya. Kemudian Nabi Musa dan pengikutnya melewati lautan. Setelah semuanya selamat, Fir'aun kan juga ngejar. Pas posisi berada di tengah-tengah bersama pasukan-pasukannya, maka kemudian mereka tenggelam. Makanya disebutkan fihi najjallahu Musa wa awraqa Fir'aun wa qaumah. Di tanggal 10 bulan Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya dan menenggelamkan Fir'aun dan pasukan-pasukannya. Itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Makanya orang-orang Bani Israel itu kalau sudah 10 Muharram puasa ya. Tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan Asyura. Kata Rasulullah, loh kalian yang sudah menyelisihi Musa saja itu masih puasa. Idzan an ahakku bi Musa, katanya Rasulullah.
Kalau begitu ya kami lebih berhak untuk melakukan hal itu terhadap Musa. Lebih berhak kami, masih statusnya sama. Musa muslim, kami muslim. Ya sudah kalau begitu kata Rasulullah, kita puasa. Ayo puasa-puasa semuanya ya. Jadi kita pun para sahabat waktu itu semuanya pada puasa. Hanya saja orang yang cerdas-cerdas di masanya Rasulullah itu, kalangan sahabat-sahabat itu mikir, kok sama orang kafir itu gimana? Itu mikir. Akhirnya mereka bilang sama Rasulullah, Rasulullah ini gimana ya, kok rasanya nggak enak. Apanya nggak enak? Mereka puasa, kita puasa kok sama. Tasabuh namanya dengan orang kafir. Akhirnya nanti hadis berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabil la asuman natasi' rawahu Muslim wa Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ini terkait dengan jawaban itu yang enggak enak itu. Maka kemudian Rasulullah jawab, la in baqitu ila qabil, kalau saya masih ada usia sampai tahun depan, la asuman natasi', maka sungguh saya akan betul-betul puasamu di tanggal 9-nya. Rawahu Muslim, hadis Imam Muslim, Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Sekarang udah kadung tahunnya tanggal 10. Ya udah tanggal 10 puasa. Tapi kalau saya panjang umur sampai tahun berikutnya masih mendapati Muharram lagi, besok saya tak puasa mulai tanggal 9-nya. Ada riwayat nanti tanggal 11. Itu opsi ya. Jadi kalau nggak bisa puasa tanggal 9 plus 10 berarti tanggal 10 plus tanggal 11. Yang penting jangan tanggal 10 saja. Karena ada hadis man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum itu loh. Orang yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk bagian daripada kaum tersebut. Sementara kita kalau puasa tanggal 10 saja itu ya disebut menyerupai Nabi Muhammad awalnya. Akan tetapi kita kan tetap menyerupai orang Yahudi. Makanya sebisa mungkin jangan hanya puasa tanggal 10, tapi mulai dari tanggal 9 plus tanggal 10. Berarti mirip-mirip dikit tapi separuhnya enggak. Separuhnya menyerupai, separuhnya enggak. Yang penting jangan totalitas. Maka ini sebenarnya bisa dijadikan dalil, andaikan kita serupa betul, tapi kan tidak semuanya serupa. Makanya substansi dari sebuah makna dari dalil itu harus difahami, bukan hanya mana dalilnya. Ya ini dalil namanya. Tapi dalil kan nggak harus selalu letterlek kan. Ya, ada substansi dari makna itu. Buktinya Rasulullah puasa di tanggal itu, kemudian agar tidak serupa totalitas, ya berarti dimulai dari besoknya. Jangan apa? Mulai dari besoknya sudah puasa tanggal 9. Masya Allah ya, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, hilang. Dianggap serupa dengan satu kaum, enggak lagi. Kenapa? Kaum tersebut hanya bagian ininya, sementara kita mulai dari sini. Kadang ada orang yang nganggep mengamalkan amalan kita itu dengan mengatakan kalau mereka ini kemudian kita ini, apa bedanya kita dengan mereka? Iya kalau sama total, tapi kalau nggak sama tetap ada perbedaan. Ya, Al-Quran, Islam agama dalil betul, tetapi Allah itu coba kamu merenungkan, namanya la dina liman la aklalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Maksudnya apa? Dalil itu hampir 100% mesti sesuai dengan akal. 100% dalil itu sesuai dengan akal semuanya. Cuman akalnya yang mau bekerja, tapi kalau nggak mau bekerja ya nggak sesuai ya. Tapi kalau akal kita mau bekerja nggak sesuai. Kan sama ada orang mengumpulkan di Facebook itu ya. Ustadz juga mungkin itu. Anggap disebut ustadz lah, yang viral juga. Yang mengatakan bahwasannya Al-Quran mengatakan bahwasannya bumi itu datar. Ilmu pengetahuan mengatakan bumi itu bulat.
Islam agama dalil bukan agama akal. Salah lagi dia ngomong. Wong itu akalnya sesuai dengan dalil. Ada lagi mengatakan bahwasanya Allah menurunkan hujan itu dari langit. Tapi ini ada orang mengatakan bahwasanya hujan itu karena penguapan. Yang benar makhluk apa Allah? Kata dia. Makhluk apa Allah? Allah bilang wa anzalna minas sama'i ma'a. Kami turunkan dari langit air hujan. Tapi ini orang bilang apa? Hujan karena hasil penguapan. Berarti yang salah siapa? Allah apa makhluknya? Yang salah ya kamu. Yang salah apa? Kamu. Karena hanya bahas kami turunkan dari langit air hujan. Sementara gak pernah mengaji surat At-Tariq. Was-samaa'i dzatir raja'. Demi langit yang memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Itu namanya apa? Salah satu maknanya adalah penguapan. Hasil penguapan dari bumi, dari air laut. Kemudian karena langit memiliki kemampuan untuk mengembalikan lagi, maka oleh langit dikembalikan lagi, turun lagi ke bumi. Namanya was-samaa'i dzatir raja'. Tidak bertentangan. Enggak bertentangan. Adalah yang kayak bumi katanya enggak sama dengan apa? Al-Quran mengatakan bisato. Bumi itu apa? Datar, berhampar. Tapi kan surat An-Naba mengatakan apa? Waja'alnal arda mihada. Kami menjadikan bumi itu mihad. Mihad itu sama dengan utrubul ilma minal mahdi. Tuntutlah ilmu dari gendongan ibu. Ilal lahdi hingga sampai liang lahat. Mihad itu berarti gendongan ibu. Ulama tetap gak, andaikan ilmu pengetahuan itu benar bahwasannya bumi itu bulat, maka nanti bentuknya sama seperti bayi yang digendong oleh ibu. Bentuk gendongan bagaimana kan begini? Gendongan itu kan seperti ini bentuknya. Kemudian ada yang mengatakan bentuknya agak bulat-bulat kali, agak lonjong-lonjong dikit. Ya memang bentuknya buminya apa, bentuknya gendongan ya agak lonjong-lonjong dikit. Oh ternyata yang benar adalah datar bukan bulat. Al-Quran berarti salah kok bilang sama seperti gendongan ibu. Ulama mengatakan enggak salah, karena yang dimaksud sama dengan gendongan ibu itu adalah sama dari sisi enaknya. Bayi kalau sudah digendong oleh ibu rasanya menjadi tenang, maka kita kalau sudah tinggal di planet yang namanya bumi rasanya menjadi tenang. Loh kan itu kan substansi. Oh, dengan rekreasi sana ke planet Mars, planet apa, mau tinggal di bulan. Saya ingin tahu dalam waktu sehari 2 hari nyaman nggak tinggal di situ? Nggak bakalan nyaman. Kalau sudah kembali lagi ke bumi, insya Allah baru lega lagi, tenang. Ya karena memang Allah ja'alnal arda mihada. Cuman kadang orang itu kembali ke makna letterlek, kemudian yang lain nggak difahami substansinya, ya itu akhirnya yang terjadi. Makanya gini, ada orang melakukan satu amalan, wah ini menyerupai orang kafir, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Serupa satu kaum, ya sudah termasuk bagian dari kaum tersebut. Iya kalau totalitas, nyatanya Rasulullah ya puasa tanggal 10 bulan Muharram, ketika oleh apa? Kemudian ketika sahabat merasa nggak nyaman karena memang totalitas sama, akhirnya beliau bilang la in baqitu ila qabil la sumannat tasi. Nanti saya kalau panjang umur saya akan puasa lah mulai tanggal 9-nya. Wa an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumal isnin wal khamis. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wan Nasa'i dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma beliau berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat memperhatikan betul sama yang namanya puasa hari Senin dan hari Kamis. Beliau itu meneliti betul, jangan sampai keliru hari. Kalau kita suka lupa, hari apa Pak sekarang Pak? Hari Selasa, bukan Senin ya? hari Senin, bukan Selasa ya? Kurang. Rasulullah itu betul-betul teliti sama yang namanya hari Senin ini, hari Kamis. Kenapa? Di hari tersebut beliau selalu berpuasa. Ada hadis spesifik ditanya tentang puasa hari Seninnya saja. Nah ini loh fadilahnya puasa hari Senin itu beda dengan Asyura.
Kalau Asyura Rasulullah ditanya atau Arafah Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah, Rasulullah menjawab puasa Arafah mampu menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Tapi hari Senin Rasulullah ditanya suila an shaumi yaumil isnin, Rasulullah enggak jawab mampu menghapus. Tapi Rasulullah hanya bilang apa? Fihi wulidtu wa fihi ub'atsu alayya, kata Rasulullah. Rasulullah tak tengok-tengok engkau ini kalau hari Senin kau rajin puasa. Ada apa gerangan kau puasa kalau hari Senin itu kau puasa terus? Kata Rasulullah apa? Oh, itu hari kelahiran saya, hari saya diangkat menjadi nabi. Ya sudah, hari Senin itu hari kelahiran saya, hari diangkat menjadi nabi. Makanya kalau ada orang puasa, Pak, kenapa kok puasa hari Arafah? Jawabannya sunnah Nabi. Betul, cuman kenapa Nabi kok kalau hari Arafah puasa? Ya biar dihapus tahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Tapi kalau ada orang nanya, kenapa Nabi kok puasa? Kenapa kamu kok puasa hari Senin? Sunnah Nabi. Iya, tapi kenapa kalau hari Senin kok puasa? Ya karena itu hari kelahirannya beliau. Maka beliau mensyukuri hari kelahirannya dengan melakukan puasa. Maka kalau kita hari Senin puasa itu adalah puasa syukuran atas kelahirannya Rasulullah, dan itu juga sunnah Nabi. Akhirnya orang tua saya memahami, ibu saya rutin Allah mahfazha, beliau masih banyak umur. Setiap hari kelahiran anak-anaknya itu beliau puasa. Termasuk saya tahu kalau hari ini saya lahir, ibu saya lagi apa? Lagi puasa itu berarti. Karena beliau di hari kelahiran anak-anaknya apa? Lahir. Kok orang lain enggak puasa? Ya memang bukan anaknya, yang syukur kan beliau. Mensyukuri kelahiran anaknya. Meskipun tak anaknya jadi apa kan belum tahu, tapi sudah disyukuri. Alhamdulillah. Ibu saya begitu. Ini hari lahirmu nak, saya puasa katanya itu. Syukron lillah, syukur punya anak kamu itu katanya. Jadi bersyukur lewat puasa. Itu kan maknanya substansi. Ditanya lagi nanti. Ada yang nanya. Ini memahami makna Rasulullah puasa setiap hari Senin. Alasannya apa? Karena itu hari kelahirannya, hari kebangkitannya. Bahkan mayoritas apapun terkait dengan Nabi itu hari Senin semua. Wafatnya hari Senin, hijrahnya hari Senin. Sehingga seakan-akan kalau ditanya apapun yang terkait dengan Nabi Muhammad itu hari apa? Hari Senin. Mengapa kok bisa hari Senin? Nanti jangan pelajari dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Allah bikin hari itu 7 hari, tapi Allah bikin bumi itu dan langit diciptakan hanya dalam 6 hari. Hari Ahad Allah bikin memulai pertama kali, Senin, Selasa, Rabu rampung, kemudian bikin langit Kamis, Jumat. Sabtu ngapain? Peresmian. Jadi bikin langit itu Sabtu itu hari peresmian. Tapi kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis malah bikin bumi. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian bikin langit itu cuma 2 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu bikin langit. Sabtu hari peresmian, gunting pita, itu hari Sabtu. Ya Allah bikin begitu. Ahad maknanya 1, Senin maknanya 2. Ahad itu kul huwallahu ahad, Allah Esa. Kemudian Senin, Isnin maknanya 2, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Sehingga yang terkait dengan Nabi apapun itu biasanya jatuhnya pada hari Senin. Karena itu hari yang kedua. Hari yang kedua itu hari mengakui bahwasannya sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian hari Kamis kok Rasulullah puasa? Karena hari Kamis adalah hari laporan amal. Udah Isra belum? Tinggal 1. Oh, bentar lagi ya. Terakhir saya sampaikan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi salasi siyami salasati ayyamin min kulli syahr wa rak'atay duha wa an utira qabla an anam. Ini nanti kita bahas pada berikutnya saja insyaallah. Ada satu hadis yang belum kita baca terkait dengan puasa ini.
Nah, insya Allah pada berikutnya kita akan bahas, karena ini perlu pembahasan lebih luas lagi. Insya Allah ada teman-teman kita hari ini yang mau berangkat, ya berangkat goes. Allah ya. Kesukaannya Nabi itu berenang ya. Nanti kalau jenengan mau berangkat ke Bintan sana, goes darat sama goes air ya. Kalau substansi dari goes itu kan berenang, berkuda. Kesukaannya Nabi olahraga akan berkuda, memanah, kemudian berenang, sibahah. Jenengan berkuda nggak bisa, wis mirip-mirip kayak berkuda, tangannya megang setir, ininya ini pakai sepeda ontel. Tapi itu juga mirip kayak berenang juga. Sehat. Nanti nyampe Bintan sana jangan lupa mandi, berenang di laut sana. Niat ngikut sunnah Nabi, diniati. Jadi pahala semua jenengan. Berangkat, bismillah, niat ngikut sunnah Nabi. Nabi berkuda, saya goes. Nyampe sana, bismillah, niat ngikut sunnah Nabi. Nabi berenang, ya berenang betulan. Sana kan bagus Bintan pantainya itu. Pantai apa namanya itu? Itu mandi di situ ya. Berenang, insya Allah pahala semua jenengan berangkat ke sana ya. Mari kita doa dengan doa safar bareng-bareng yang nggak berangkat, tapi ya, yang nggak berangkat doain yang berangkat dengan doa yang dibaca oleh Nabi kalau ada orang yang mau berangkat bepergian. Bareng-bareng sama saya biar pernah berdoa dengan doa Rasulullah. Kalau ingin baca ya hadis nanti. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Yang enggak berangkat nih, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaudi'u kallah. Ini jamak ya, banyak yang berangkat. Astaudi'ukumullah dinakum wa amanatakum wa zawwadakumullahu taqwa wa zawwadakumullah at-taqwa wa yassara lakumul khair ghanimin salimin mustabsyirin. Ingin tahu artinya? Kami titipkan kalian, agama kalian dan amanah kalian kepada Allah. Wa zawwadakumullahu taqwa, mudah-mudahan kalian membawa bekal takwa. Wa yassara lakumul khair, mudah-mudahan kalian selalu mendapatkan kemudahan dalam kebaikan. Kemudian terakhirnya apa? Ghanimin, pulang-pulangnya membawa banyak ghanimah. Wah, menghasilkan. Wah. Salimin, mudah-mudahan pada selamatnya. Mustabsyirin, mudah-mudahan pada bahagia. Itu doa ya, doanya orang bepergian. Karena penting tuh perjalanan itu selamat. Bukan hanya keluar modal saja, tapi balik bawa sesuatu. Jangan lupa bawa durian atau bawa apa? Oh, nimin. Mustabsyirin. Kemudian yang bepergian nanti mulai dengan doa. Mau doa Nabi apa yang dicampur sama doanya orang soleh? Kalau sama doanya orang soleh, insya Allah ini beberapa kali sudah dites, banyak ceritanya dari Sayyidina Gus Idror Maimun. Ada orang baca ini, naik becak, na'udzubillah min dzalik, terjadi tasodum, becaknya hancur, orangnya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Doanya begini, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang mau berangkat ya. Yang tadi yang nggak berangkat, ini yang berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tariquna ar-rahmanu rafiquna ar-rahimu yahrusuna min kulli syai'in yalmasuna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.
baca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sampai 21 kali. Kalau ingin sempurna lanjutkan dengan doanya Rasulullah. Allah, dengan internet ya. Allahumma inna nas'aluka fi safrina hadzal birra taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Ini doa di sini. Nanti kalau baliknya ditambahi apa? Ayibun, taibun, abidun li rabbina hamidun. Baca ada hadis riwayat Imam Muslim atau tengok dalam kitab apa Riyadus Sholihin. Mudah-mudahan berangkat dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Balik jangan lupa ghanimah, bawa yang banyak ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.